bersyukurnya sebetulnya ada sisi positif dari pandemik ini, yaitu saya harus full work from home, jadi sama sekali tidak ada kegiatan dan sebagainya. Oleh karenanya saya mulai pelan-pelan untuk mencari aktivitas-aktivitas yang bisa saya lakukan sambil saya work from home, karena terus terang saya orang yang sangat-sangat multitasking, saking banyaknya yang dikerjain itu bisa sampai 5 atau 6 kegiatan dalam satu waktu yang bersamaan. Which is sebetulnya setelah saya baca-baca lebih lanjut, ada sisi negatifnya, yaitu karena sebetulnya otak manusia itu dirancang bukan untuk melakukan banyak hal dalam satu waktu yang singkat, karena masing-masing kegiatan tersebut menjadi kualitasnya tidak maksimal. Nah, itu yang saya mencoba untuk sedikit calm down dan bisa lebih fokus kepada satu hal. Nah, ketika saya baca-baca lebih lanjut, ternyata meditasi merupakan salah satu hal yang mungkin bisa menterapi saya supaya tidak melakukan banyak hal sekaligus gitu ya. Sering sekali saya sering diledekin gitu sama teman-teman, iya sepertinya ADHD deh gitu ya, attention deficit gitu, banyak disorder yang seperti anak yang hiperaktif begitu ya. Jadi saya bisa adonan roti lagi dijemur di atas, saya sambil masak, kemudian Zoom online juga jalan gitu. Jadi itu yang biasanya sehari-hari saya lakukan gitu. Termasuk ketika saya mengerjakan tugas di kantor juga, biasanya saya ngerjain satu laporan, tapi di samping juga ada telepon yang masuk, bisa saya sambil terima. Kemudian ada teman kerja yang kemudian juga sedang berdiskusi, juga bisa berjalan bersamaan. Nah, oleh karenanya saya mencoba untuk menterapi diri saya dengan ikut beberapa meditasi online yang ada. Namun karena yang biasanya saya hiperaktif seperti itu, terus terang meditasi itu buat saya cukup menderita ya di awal-awal. Jadi untuk 5 menit diam aja itu sebetulnya sudah sangat struggling gitu. Jadi saya juga agak belum bisa begitu mengerti sebetulnya esensi dari meditasi dan berdiam diri itu apa sih gitu. Sampai akhirnya saya ada melihat Bali Usada waktu itu dari Facebook juga, kemudian saya coba-coba ikut dari Mixler juga, dan kemudian ada pelatihannya yang which is 8 minggu ini gitu. Balik lagi kenapa saya bersyukur banget dan akhirnya bisa mengerti apa itu meditasi dengan mengikuti program 8 minggu ini. Kenapa? Karena di setiap sesinya itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sangat dihubungkan dengan sesuatu yang sangat logis. Sehingga saya juga mengerti tentang yang namanya sistem tubuh, apalagi proses belajarnya itu juga sangat enak ya, artinya bertahap banget. Waktu di awal minggu banget, saya hanya diminta untuk konsentrasi seperti, saya masih ingat banget, seperti security aja di depan mall gitu ya, yang menjaga orang keluar, orang masuk gitu. Nah, itu sangat membantu saya sih. Jadi artinya selama 30 menit ini saya harus ngapain nih gitu. Nah, itu membuat saya bisa memusatkan, oke, saya hanya mengamati aja gitu. Nafas keluar, nafas masuk gitu. Dan saya tidak perlu menganalisa, ini kenapa ya kok nafasnya panjang dan pendek. Itu sangat-sangat berguna untuk orang-orang yang sangat awam seperti saya. Nah, kemudian peningkatan dari setiap minggunya pun sangat-sangat konsisten ya peningkatannya. Jadi artinya nggak berdiam di 30 menit mengamati nafas itu sampai lama, nggak. Karena di minggu depannya kita juga diajarin bagaimana untuk mengerti gitu, bagian-bagian tubuh gitu, bagaimana mengamati dan sebagainya. Sehingga kita pun menjadi eager untuk tahu apalagi ya minggu depan akan ada apa lagi yang lebih dalam lagi untuk kita pelajari. Dan yang terpentingnya lagi adalah kita tidak ditinggalkan selama 1 minggu tanpa kegiatan, tapi kita diberikan homework latihan yang mana latihan 1 minggu ini kita harus ngapain gitu. Ketika latihan nih dengan ada Pamerta memberikan inspirasi-inspirasi dari contoh-contoh nyata, itu juga sangat-sangat membantu karena kita langsung relate dengan kehidupan saya sehari-hari.
mungkin saya konsentrasi, mungkin saya mulai ngerti dan mulai saya kayak, oh iya bener ya harus seperti itu ya, saya harus mengerti apa itu meditasi. Tapi kalau tidak diberikan homework PR gitu untuk 1 minggu ngapain, ada kemungkinan tendensi kita untuk jadi lupa gitu. Oh ya ini kita udah Sabtu lagi ya gitu. Tapi dengan adanya latihan seperti itu, saya juga berkomitmen kayak setiap pagi bangun tidur udah kerjain dulu PR-nya gitu. Dan itu saya ngerasa banget sih, yang highlight paling kencengnya banget buat saya adalah amati semua itu akan berubah. Sehingga itu pun saya relate dengan kehidupan saya sehari-hari. Ketika saya ke-trigger sesuatu, mungkin emosinya mulai bergejolak, saya mulai berpikir lagi kayak, oh iya, saya amati, ini akan berubah, ini nggak kekal, ini akan hilang gitu. Nah itu sangat-sangat message yang sangat-sangat penting ya menurut saya, karena emosi yang saya bicarakan di sini itu bisa negatif dan positif. Artinya ketika anak saya men-trigger sesuatu bikin kayak emosi udah mau marah, saya jadi berpikir ini emosi, ini hanya sementara, saya amati, saya proses dulu sehingga reaksinya itu pun saya tidak menjadi reaksi yang impulsif, artinya tidak hanya bereaksi begitu aja, tapi saya mulai ada sedikit proses di otak sehingga tindakan yang dilakukan itu tidak langsung gitu ya. Demikian juga positif gitu, ketika saya mendapat kabar yang seneng banget gitu, biasanya saya sangat euforia juga gitu, terus sekarang juga jadi kayak terima telepon seneng banget gitu, saya mulai berpikir ini hanya sementara, ini bukan sesuatu yang kekal, saya harus tahu itu gitu. Terutama sebagai seorang single mom, di awal-awal tahun tuh saya tahu saya sangat-sangat rapuh ya, saya sangat-sangat takut, sangat struggling dan sebagainya. Tapi setelah tahun ketiga, keempat, saya merasa kayak saya udah kuat. Tapi ketika saya belajar meditasi ini, terutama di akhir-akhir minggu, saya mulai bisa mengamati bahwa sebetulnya saya bukan kuat karena saya sudah sembuh, tapi saya bisa karena terbiasa. Nah, sehingga memori-memori buruk yang lama itu ternyata muncul kembali itu, dan jujur kalau dulu ketika memori-memori buruk itu muncul, saya takut gitu, saya khawatir, saya cemas. Tapi karena di proses saat ini, setelah 9 tahun saya menjalani sebagai single mom, dan saya tahu proses itu, perasaan-perasaan itu hanya sementara dan itu memori buruk yang muncul untuk bisa saya lepaskan, itu saya rasakan betul-betul luar biasa sih. Jadi saya nggak pernah merasakan ini sebelumnya. Jadi di tahun keempat, tahun kelima saya hanya merasa bahwa saya bisa, saya sembuh, saya oke, saya survive untuk bisa lanjutkan gitu. Tapi ternyata apa yang saya pikirkan itu belum tentu benar. Kadang-kadang apa yang kita yakini kita sembuh itu belum tentu benar. Dan gimana cara kita untuk mengetahuinya, ternyata dengan calming ourselves down, dengan benar-benar diam, dan yang terpenting tadi ya, kita relate dengan mengetahui teori-teori yang diberikan oleh Pamerta Ada sih sebetulnya. Itu sangat-sangat membantu ya menurut saya. Jadi kalau saya boleh share buat teman-teman yang mungkin sama sekali belum mengetahui, maksudnya di luar dari grup ini, kita sangat-sangat rekomen sih untuk teman-teman yang bisa ikut di programnya Bali Usada ini, karena sangat membantu sekali gitu. Dan saya harapkan juga Bali Usada bisa terus memberikan pelatihan-pelatihan seperti ini, sehingga orang-orang yang bisa mengetahui hal-hal seperti ini tuh bukan hanya kita yang ada di grup ini, tapi semakin luas lagi gitu. Kalau menurut saya yang saya sampaikan tadi, sharing yang saya udah compactkan menjadi satu, itu aja.